وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz izin bertanya. Ustadz, apakah berdosa apabila ada seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya tetapi wanita tersebut tidak menjalani masa iddahnya? Syukran wa jazakallahu khair. Wanita yang ditalak oleh suaminya ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, talaknya itu masih talak 1, talak 2. Talak 1, talak 2, dia harus menjalani masa iddah 3 kali haid atau 3 kali suci, ya sekitar 3 bulan. Pada masa iddah ini statusnya masih istri. Statusnya apa? Masih istri, masih boleh tinggal di rumah suami, masih melayani suami, berhak dapat nafkah. Jadi pertanyaannya, dicerai istri tidak menjalani dicerai suami tidak menjalani masa iddah apa dulu nih? Kalau dia talak 1, talak 2 itu statusnya seperti istri biasa. Ya boleh masih ke pasar, boleh masih ngantar anak sekolah, boleh masih tinggal di rumah suami, bahkan nafkah pun dia berhak masih dapat karena statusnya apa? Istri. Misalkan di masa iddah 3 kali haid ini suaminya meninggal, suami yang menceraikannya meninggal, dia dapat warisan. Kenapa dapat warisan? Karena statusnya masih istri. Lain halnya kalau ada suami menceraikan istri sudah talak 3, yang berarti tidak bisa balik lagi. Kemudian suami meninggal, dia bukan istri lagi namanya. Karena sudah talak 3. Sehingga tidak berhak dapat waris. Kalau bukan istri. Kalau statusnya sudah bukan istri. Maka talak 1, talak 2, ini masih istri statusnya. Dan suami diberikan waktu 3 bulan untuk berpikir mau kembali melanjutkan rumah tangganya ataukah tidak. Ketika nanti 3 bulan sudah habis suami tidak kembali, maka barulah si istri boleh langsung mencari suami pengganti dan lain-lain. Yang jelas masa iddah 3 bulan. Jadi pertanyaan tidak menjalankan masa iddah itu apa maksudnya? Karena masa iddah talak 1, talak 2 bukan berarti dia harus pulang ke rumah orang tua, pulang kampung, ya enggak. Nah, jika yang dimaksud tidak menjalankan masa iddah, begini. Dia baru diceraikan, talak 1, talak 2. Belum 3 bulan sudah nikah lagi dengan laki-laki. Nah, gitu maksudnya. Jadi dia tidak menjalankan masa iddah dengan menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal masa iddahnya belum habis. Maka kalau dia nikahnya di KUA, tidak mungkin bisa. Kenapa tidak bisa? KUA pasti akan bertanya, kamu sudah cerai, mana akta cerai? Kapan waktu cerainya? Pasti akan dicek. Ya. Wanita ketika dia statusnya sudah cerai kemudian ingin menikah resmi, KUA itu pasti akan minta mana akta perceraian. Tidak berani KUA itu akan menjalankan tugas menikahkan seorang wanita yang sudah dicerai kemudian dia tidak punya akta. Akta perceraiannya belum ada, maka petugas KUA yang benar pasti dia tidak akan diterima untuk menikah. Kecuali nikahnya diem-diem. Tidak resmi, baru saja cerai dari suaminya, besok seminggu langsung menikah lagi dengan laki-laki, baru ini bisa terjadi dan jelas pernikahannya tidak boleh, tidak sah karena dia masih dalam masa iddah. Nah, Allah a'lam. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.